Alhamdulillah. Red untuk mood booster ya. Ya. Suka warna merah. Iya, betul. Oke. Nah, siapa ini? Miss Iren, halo? Oke. Assalamualaikum, semangat pagi. Wabarakatuh. Hai. Hai, senang sekali bisa bertemu dengan bunda-bunda super dan luar biasa di sini. Saya mau salam dulu sama idola saya, Bunda Indari ada di sini. Terima kasih Bunda di jadwal beliau yang sangat sibuk, beliau menyempatkan hadir di sini, luar biasa banget. Hari ini kita akan belajar dari Bu Indri. Nanti siapa Bu Indri dan apa yang dikerjakan oleh Bu Indri nanti akan dijelaskan secara detail. Dan kemudian kira-kira apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya dari sini. Dan yang jelas nominal yang akan nanti dipaparkan oleh Bu Indri menggiurkan dan pasti akan membuat mata bunda-bunda melek semuanya ya. Oke, hari ini kita akan dipandu oleh Mbak Erina. Jadi tugasnya saya biasa nge-MC, saya delegasikan ke Mbak Erina. Silakan Mbak Erina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa ketemu di acara webinar yang diadakan oleh Inscript Kreatif, Inscript Businesswoman University Go English, dan bareng sama bintang tamu kita Mbak Indria Swahyuni. Selamat siang Mbak Indri. Selamat siang. Oke. Cuaca cerah di sana Mbak Indri ya? Cerah cenderung panas. Laundry day ini. Baiklah. Sebentar. Oke. Siang hari ini kita akan mengadakan webinar sesuai dengan tema tentang berkah pandemi meraup dolar dari pasar global. Kira-kira mungkin nggak ya? Gitu. Pertanyaannya pasti dengan judul itu dolar gitu ya. Dolar itu pasti rupiah aja kita udah seneng banget, apalagi dolar ya. Nah, sebelumnya di masa pandemi yang sudah hampir berjalan selama 2 tahun ini, awal-awal mungkin kita merasa ini adalah suatu musibah gitu ya. Tapi sudah 2 tahun masa musibah terus gitu kan? Apa mau rebahan terus gitu kan? We gotta do something gitu ya. Jadi kita sudah harus merubah mindset gitu bahwa pandemi ini adalah suatu berkat, adalah suatu kesempatan, dan adalah suatu tantangan gitu. Very challenging moment sebenarnya seperti itu. Nah, gimana sih caranya merubah pandemi yang awalnya ini kita rasa sebagai musibah, gimana caranya kita mengubah ini sebagai suatu kesempatan, sebagai suatu challenge yang ujung-ujungnya gitu menjadi tantangan supaya kita bisa belajar, kita bisa update, kemudian kita bisa produktif dan menghasilkan gitu ya. Pandemi ini selain kita merubah seluruh kehidupan kita, jadi seperti revolusi yang dipaksakan, kita dipaksa berevolusi sama alam gitu ya. Dari yang dari offline, kemudian kita harus tunduk-tunduk belajar online. Dari yang biasanya HP cuma buat teleponan, sekarang HP bisa buat semuanya, dunia dalam genggaman. Nah, karena HP ini membuat dunia dalam genggaman, apakah kita hanya menggenggam yang lokal-lokal aja? Emak-emak dasran ini apa nggak pingin gitu menggenggam yang dolar? Pasti pingin ya gitu kan, walaupun di rumah tapi dapat cuannya dolar. Nah itu bagaimana caranya, apakah memungkinkan? Nah ternyata bisa gitu, dan nanti akan diceritakan oleh bintang tamu kita Mbak Indri, saya panggilnya Mbak Indri gitu ya, masih Mbak kan ya Mbak ya? Sudah ibu-ibu ini. Masih Mbak ya, saya panggilnya Mbak ya. Baiklah, sebelum saya berikan kesempatan untuk Mbak Indri, saya mau memperkenalkan dulu beliau ya. Miss Indri ini adalah seorang freelance virtual assistant yang sekarang tinggalnya di Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
Beliau sebelumnya bekerja selama 10 tahun di perusahaan furniture Jawa Tengah sebagai sales and marketing export, dan sejak 2014 beliau alih profesi sebagai seorang VA khususnya di bidang sosial media, CEO spesialis ya. Nanti kalau mau nanya-nanya banyak silahkan nanya, silahkan diserbu, ditanyakan. Pasti Pak sama dengan saya dong. VA itu apa? Kemudian gimana caranya dapat dolarnya gitu kan? Ya. Jualannya apa gitu supaya bisa dapat dolar gitu. Nah, nanti juga akan dilanjutkan oleh Miss Iren, founder dan CEO Glow English Global Education, seorang leader dan CEO Indoscript yang rajin banget ngajari saya bahasa Inggris. Beliau adalah seorang international curriculum consultant, certified teacher from English United Kingdom dan Chalk Academy India. Dan sebelumnya karir beliau juga keren loh. Beliau adalah seorang event and wedding coordinator di beberapa resort di Bali. Jadi udah biasa tuh cacisus pakai bahasa Inggris sama klien-klien asing. Saat ini beliau tinggal di Balikpapan. Jadi mereka berdua ini, Mbak Indri sama Miss Iren ini sama-sama dari Kalimantan ya. Dua Kalimantan nanti akan hadir siang hari ini. Tapi sebelumnya saya dong pengen nanya sama Mbak Indri. Mbak Indri, sejak 2014 itu kan berarti sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi ya. Kenapa kok milihnya sudah online-online gitu? Sementara saya mungkin masih main HP, sekedar main HP aja, BBM kayak gitu. Oh gitu ya, ya. Terima kasih Mbak Erina. Saya dulu dengan keluarga itu tinggal di Jawa. Lalu kemudian suami ada usaha di Palangkaraya di Kalimantan. Jadi kami semua migrasi gitu, boyongan semua ke Kalimantan. Nah, karena sebelumnya kan saya tuh sebelum menikah sudah bekerja ya, sudah sejak lulus kuliah lah sudah bekerja. Terus di Kalimantan sini di Palangkaraya tuh tidak seramai dan kayak industrinya tuh tidak sebanyak yang ada di Jawa gitu. Jadi untuk bisa bekerja di kayak perusahaan gitu memang agak susah gitu karena perusahaan tidak banyak seperti di Jawa. Dan karena sudah terbiasa kerja gitu, jadi di rumah aja, rebahan aja gitu kok kayaknya kok nggak enak banget gitu. Terus cari-cari ya Mbak ya, linu-linu jadinya ya. Iya, bikin sakit juga. Terus cari-cari ini informasi, googling gitu. Terus saya ada baca artikel itu artikelnya enggak ini sih ya, enggak panjang, sedikit, tapi ini dia bisa dapat dolar gitu. Waktu itu namanya sih bukan Upwork, namanya saat itu Odesk, yang satunya lagi Elance. Jadi dua perusahaan ini gabung merger jadi satu, berubah nama jadi Upwork. Nah, saat itu saya juga tertarik banget kok bisa ya dapat dolar, kerjanya nggak harus di kantor gitu, dari rumah juga bisa. Nah, dari situlah awal mulanya saya kemudian join sebagai freelancer di Upwork, lalu coba-coba cari job. Nah, waktu itu nggak langsung yang gimana ya ngomongnya ya, nggak langsung yang ngerti gitu, oh ini tuh cara cari jobnya begini, itu nggak ngerti karena sama sekali nggak ada resource yang saya bisa baca atau mungkin video gitu ya. Jadi selama setahun itu saya tinggal akun saya di Upwork, baru kemudian setahun berikutnya saya baru mulai cari tahu rules-nya di mana, terus cari tahu job-nya yang ada di sana itu bagaimana, karena semua kan pakai bahasa Inggris ya di Upwork itu. Jadi kok agak susah ya saya pikir gitu. Cuman karena pengen bekerja dan menghasilkan aja, makanya pelan-pelan saya cari jobnya, akhirnya ketemu yang memang sesuai dengan apa yang saya bisa, skill saya sampai sekarang. Begitu Mbak Erina. Berarti kan beruntung gitu ya, nggak usah nyari resource-nya jauh-jauh, masih mau dibocorin dikit-dikit gitu ya, tipis-tipis dulu ya sama Mbak Indri ya. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Indri. Sebentar ya, saya mau ke Miss Iren dulu. Iren. Miss Iren. Hadir. Oke, hadir. Sambil ngasuh bayi, saya izin off cam ya. Iya, yes, Miss Erina. Iya, Miss Iren tanya ini, kenapa sih Miss Iren kok mengadakan webinar ini judulnya dolar gitu. Saya ingat waktu itu di kelas lab, kita waktu itu dikasih tugas bikin akun LinkedIn gitu ya. Jujur saya udah punya gitu, tapi gimana
harus digimanain lagi gitu. Ini akun ya udah dibikin aja sebagai tugas ngerjain tugas di kelas lah waktu itu sama Teruni kalau nggak salah. Jadi sebenarnya apa alasan terbesar Miss Iren kok langsung ayo deh gitu kita bikin webinar ini gitu. Kenapa kok ngadain webinar ini? Nah, ini dia alasannya. Saya izin share screen ya. Jadi ini nanti saya akan izin share screen dulu. Ini adalah beberapa list pekerjaan yang banyak dibutuhkan di dengan apa ya di pasar global. Saya share dulu ya. Jadi saya ini beberapa bulan ke belakang ini lihat kok banyak banget ya yang sering posting mengenai virtual assistant, pekerjaan virtual assistant ini apa sudah kelihatan di sini? Oke, saya akan buka dulu ya. Nah, dari sini ya. Nah, kelihatan nggak bunda-bunda? Tiap hari lowongan seperti ini tuh banyak banget. Nanti Mbak Indri akan cerita. Tiap hari lowongan seperti ini tuh banyak sekali. Lowongan misalnya virtual assistant, misalnya pekerjaannya itu sebenarnya kalau saya boleh itu sebenarnya seperti asisten, seperti di kantor gitu. Cuman dia bedanya remote. Remote itu maksud dikerjakan dari rumah dan itu kerennya itu dari berbagai belahan dunia. Ini dari jarak jauh gitu ya Miss coba Iren dibaca ya Miss Erina itu berapa jumlahnya itu 45 to 60K per month. 45 sampai 60 ribu dolar per bulan. Silakan dihitung kali 14.500 berapa itu? Itu apa nggak menggiurkan ya? Ini baru satu loh, ini baru satu. Ada lagi yang lain lagi. Nah ini ada lagi lain lagi. $2 sampai $15 untuk data entry aja, masukin data loh Bunda. Kemudian ini ya, full time skincare sales virtual assistant for hire. Ini perusahaannya base-nya di Los Angeles, sudah pasti bayarnya nggak pakai rupiah ya. Kemudian ada lagi, nah, e-commerce virtual assistant, website design, experience with platforms. Ini tujuannya adalah membuat desain website, kemudian ini pasti butuh desainer nih, yang bisa Canva ya kan. Kemudian ini ada lagi, nah ini ada yang bekerja di jamnya Amerika ya, GMT-nya di Amerika. Kemudian ada hubungan sama bisnis software dan ini kemudian ada lagi self representative. Ini tiap hari banyak banget. Nah ini ya, ada yang mau launching kemudian dia cari orang-orang dari berbagai belahan dunia untuk membantu dia untuk mensupport pekerjaannya. Nah kurang lebih seperti itu Miss Erina. Jadi saya lihat kok sayang banget ya peluang ini kalau nggak ditangkap sama kita, kayaknya sayang sekali gitu. Benar-benar sayang karena mungkin pertama kita kurang paham mungkin ya tentang apa itu virtual assistant seperti apa, bagaimana cara kerjanya. Tapi setiap hari peluang ini berseliweran dan itu angkanya luar biasa menggiurkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian ketemu dengan Mbak Indri ini ya, jadi saya senang sekali. Jadi ada jalan buat bagaimana sih kita bisa memaksimalkan dan bagaimana peluang kita untuk bisa ke pasar global. Silakan Mbak Erina. Ya, terima kasih Miss Iren. Ya, itu tadi ya Ibu-ibu alasan kenapa webinar ini diadakan dan ternyata memang sangat menggiurkan ya kan, gitu. Satu lagi mungkin kenapa kok virtual assistant ya sekarang karena dengan HP itu tadi dunia dalam genggaman, kita masa menggenggamnya Indonesia aja, sudah waktunya kita menggenggam dunia juga gitu kan, ya kan? Baiklah kalau begitu tidak menunggu lama, untuk mempersingkat waktu mari saya persilakan untuk Mbak Indri waktunya untuk tampil sekarang. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Saya mohon izin share screen. Sebentar mohon izin Mbak Indri. Ya. Tolong dimatikan ya Ibu-ibu mikrofonnya, kemudian nanti bakal ada sesi tanya jawab. Bisa drop pertanyaan di question chat dan jangan lupa untuk follow IG-nya Mbak Indri ya. Nanti bakal ada giveaway dari Mbak Indri, nanti akan kita jelaskan di kolom chat untuk IG-nya apa dan juga nanti deh ada bonusnya ya. Jadi stay tune terus. Silakan Mbak Indri. Ya baik, sebentar ini saya present dulu. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Irin, lalu Ibu Indari selaku ini ya founder Inscript,
sudah punya komunitas yang begini besar dan aktif semua untuk ibu-ibu. Karena saya jarang banget menemukan komunitas khusus ibu-ibu yang apa ya istilahnya ya bisa dilatih dan di training untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Nah, perkenalkan sekali lagi, nama saya Indrias Wahyuni, tapi nama pena sekaligus nama blog yang saya kelola adalah Indri Aryatna, jadi saya menggunakan nama pena ini sebagai nama blog. Saya ibu rumah tangga, putra saya 1, sekarang sudah berkuliah masuk semester 2 ini di Malang. Jadi kita tinggal terpisah, dia kos di sana, kami orang tua tinggal di Palangkaraya, tapi kita semua aslinya dari Jawa. Gitu. Kemudian ini freelance job atau skill yang saya offering ke klien adalah sebagai virtual assistant dan link building spesialis. Jadi virtual assistant ini sendiri kita berperan atau freelancer berperan sebagai administratif tapi bekerjanya secara remote. Seperti yang tadi dibilang Bu Irin, kita nggak harus kerja kantor atau kita nggak harus kerja masuk ke kantor gitu. Karena apa? Karena sebagai virtual assistant ini dari pihak si klien sendiri dia bisa menghemat uang atau pengeluaran dibandingkan dengan kalau dia itu meng-hire atau mempunyai pegawai yang harus on-site seperti itu. Virtual assistant ini saya lebih fokusnya ke sosial media, lalu ada outreach juga, kemudian yang link building spesialis ini adalah part of SEO of page. Jadi saya bantu klien untuk menaikkan domain authority mereka melalui backlink yang bagus. Jadi yang white hat ya istilahnya seperti itu. Saya juga seorang blogger karena suka menulis. Jadi semua pengalaman saya di bidang freelance ini saya tulis di blog saya yang di indriaryatna.com. Saya saat ini punya 4 blog dan ingin semuanya aktif, jadi memang suka nulis. Jadi juga sudah menghasilkan 3 buku antologi Kapan Hari kemarin bareng teman-teman yang lain, dan saat ini on proses nulis buku tentang Upwork. Jadi semoga tahun ini bisa dicetak bukunya. Ini blog saya ada 4. Ini khusus untuk yang freelance, ini khusus sosial media, ini khusus finansial dan pengalihan resiko, kemudian yang ini khusus tentang blogging. Nah, kegiatan saya saat ini saya handle 3 klien, kurang 1, maaf, belum tercatat. Jadi saya menjadi sosial media VA untuk ini The Divorced Muslimah Coach. Jadi dia adalah coach khusus untuk perempuan-perempuan muslimah yang dalam transisi atau masa-masa divorce. Lalu yang kedua ini saya sebagai LinkedIn VA outreach untuk dia coach atau mentor di bidang bisnis, khususnya kayak 7-figure business gitu, skalanya sudah yang skala agak tinggi. Kemudian kegiatan selanjutnya saya on proses membuat online course untuk freelance dan blogger karena saya berpikir dari sini nanti bisa saya menghasilkan passive income. Jadi tidak selamanya saya akan bekerja sebagai freelancer. Ada saatnya kita harus memulai sebuah bisnis sendiri. Jadi yang teman-teman nulis alasan kenapa ikut webinar ini salah satunya untuk mendapatkan passive income. Nah, ini harus dipikirkan. Karena sebagai freelancer kita nggak bisa ya menghasilkan passive income. Jadi mungkin dari freelancer dulu, kemudian kita bisa bikin digital agency, kemudian kita bisa bikin online course, ada step-step atau roadmap yang kita harus lalui prosesnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah itu virtual assistant? What is a virtual assistant? Jadi virtual assistant ini adalah kontraktor independen yang menyediakan jasa administratif untuk klien dan bekerja secara remote.
Nah, jasa administratif ini ada banyak sekali tipenya. Seperti tadi yang Bu Irin sudah sharing screen, ada yang khusus untuk e-commerce, lalu ada yang khusus mungkin untuk website development, kemudian email marketing, sosial media, ada banyak sekali jasa yang bisa ditawarkan dari seorang virtual assistant. Jadi tergantung dia skill-nya atau dia kemampuannya di bidang apa, nah itu yang dia offering sebagai jualan dia gitu, yang bisa offering skill ke klien. Nah, bagaimana saya bisa terjun sebagai freelancer? Tadi sudah saya singgung sedikit, di tahun 2014 kita pindah dari Jawa Tengah, Semarang ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya ini. Kemudian untuk mengisi waktu dan juga untuk mendapatkan penghasilan, karena sebelumnya saya selalu bekerja, jadi kalau otak dibuat mandek itu kayaknya malah bikin sakit gitu, memang sakit. Jadi cari kegiatan yang menghasilkan gitu. Juga sebagai perempuan, saya bukan tipe perempuan yang walaupun sudah punya suami terus semua urusan saya serahkan ke suami, enggak. Saya ingin menjadi perempuan yang mandiri secara finansial. Jadi istilahnya saya tidak mau bergantung 100% kepada penghasilan suami gitu. Lalu tahun 2014 itu saya register di Upwork. Prosesnya cukup mudah, cuman dari beberapa teman yang akhir-akhir ini bilang proses untuk join di Upwork agak susah. Itu karena mungkin sudah terlalu banyak overload freelancer, kalau saya pikir seperti itu. Jadi back ke tahun 2014 itu masih mudah sekali, begitu daftar, isi form, langsung kita sudah bisa diterima. Dan kita sudah bisa kirim-kirim cover letter atau proposal untuk disubmit ke klien yang dia ada job posting di sana. Nah, Upwork ini sendiri adalah gabungan dari dua perusahaan dulunya, yaitu satu Elance, yang satu Odesk. Dan Upwork ini di Amerika sana dia adalah perusahaan go public, jadi dia sudah kalau di sini tuh melantai di bursa saham gitu. Jadi memang saat ini Upwork adalah satu freelance marketplace yang terbesar saat ini dibandingkan misalnya dengan Fiverr, lalu Toptal, People per Hour, dan yang lainnya. Oke, next. Ini yang perlu diketahui teman-teman semua kalau mau mencoba menjadi virtual assistant. Jadi kita perlu preparation dulu, kita perlu persiapan, jangan asal masuk kayak saya dulu gitu ya, langsung nyemplung gitu ke Upwork tanpa ngerti apa-apa gitu, nggak tahu kita preparationnya gimana. Kalau dulu itu saya memang langsung nyebur gitu, jadi learning by doing. Pernah dapat klien yang bayarannya enggak banget, karena saya belum tahu bahwa bayaran sekian itu terlalu murah gitu. Jadi ada saat di awal itu menerima bayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang saya keluarkan, itu pernah beberapa kali. Nah, buat teman-teman perlu persiapan, ketahui skillnya apa dulu. Misalnya kalau saya skillnya seperti sosial media, Canva, kemudian SEO, seperti itu. Kalau teman-teman bisa writing, menulis, nah itu juga bisa, itu salah satu skill yang banyak dicari, terutama yang fokus ke, contohnya adalah medical writing, kemudian UI UX writing seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan sales writing, copywriting itu bisa masuk ke sana juga. Nah, yang selanjutnya perlu dipersiapkan adalah portfolio. Jadi portfolio ini penting karena istilahnya ini adalah bagaimana kita etalase kita jualan gitu ya, kalau gampangnya seperti itu. Jadi portfolio ini kita bisa pakai beberapa media, misalnya seperti blog, kemudian Behance kalau yang suka ilustrasi atau menggambar atau desain-desain gitu. Kemudian sosial media juga bisa dijadikan portfolio karena di sana kan kita personal branding ya. Jadi sosial media seperti Instagram itu bisa dijadikan portfolio juga. Yang banyak sih menggunakan blog. Karena dengan blog kita bisa menjual
dalam tanda kutip menjual skill kita seperti ini. Misalnya, ini saya stop share dulu. Saya ke sini. Bentar. Share-nya ada di sini soalnya. Yang sebelah. Nah, ini blog saya. Ini memang tidak dikhususkan untuk klien, tapi di sini saya bisa apa istilahnya ya? Saya bisa memperlihatkan. Bentar. Nah, ini saya bisa memperlihatkan saya bekerja dengan siapa saja. Saat ini saya bekerja dengan ini The Divorce Muslimah Coach Raya Sagiwala yang tadi saya bilang. Jadi bisa dilihat di sini portfolio saya atau progres klien yang sedang saya kerja bareng, saya bisa taruh di blog. Nah, ini salah satunya adalah Raya Sagiwala ini. Lalu yang kedua, Jessica. Saya kerja sebagai asisten di LinkedIn. Jadi untuk yang Jessica ini memang dia target marketnya itu ada di LinkedIn. Jadi setiap hari itu harus kirim outreach atau sending message sekitar ke 50 network atau 50 koneksi yang baru. Nah, seperti ini. Dia jualannya sih coach. Maaf, ini internetnya agak lemot. Nah, ini websitenya dia. Lalu yang selanjutnya, ini orang Ukraina, perusahaan Ukraina. Tapi dia punya localized website, jadi seperti misalnya di Indonesia dia ada website.id, kemudian di Filipina dia ada website.ph, seperti itu. Ini saya jadi content writer juga dan link builder di sini. Kemudian ada lagi satu di Upwork, cuman ini masih statusnya masih pause, masih sementara ini belum diperbaharui. Jadi ada 4 klien yang saya pegang saat ini. Nah, ini blog bisa bisa kita gunakan sebagai media untuk portfolio. Maksud saya seperti itu. Bisa untuk pamer gitu. Kasarnya gitu ya, untuk pamer. Nah, kembali ke sini. Kita juga harus mengetahui dan mempersiapkan rate atau kita mau dibayar berapa sih per jamnya gitu. Atau kita bisa persiapkan package service. Package service ini semacam gampangnya itu bundling gitu ya. Jadi misalnya paket A dihargai sekian, paket B dihargai sekian. Nah, itu package service seperti itu. Biasanya virtual assistant tergantung dia niche-nya atau fokusnya di bidang apa, dia bisa membuat package service, misalnya content writing, kemudian dia bisa WordPress, kemudian dia bisa membuat landing page atau email marketing, itu bisa dijadikan satu package service, dan biasanya harganya juga bisa lebih mahal daripada yang hourly rate seperti ini. Hourly rate ini adalah kita dibayar berapa per jam. Jadi dibayar per jam itu kalau di Upwork seperti ini. Kita harus menentukan rate per jamnya berapa. Misalnya $8 atau $10. Paling minimal di Upwork adalah $3 per jam. Dan ini dari rate ini nanti ada fee untuk ke platform ya. Karena dia kan sebagai media atau sebagai pihak yang menemukan antara freelancer dan si klien. Jadi ada potongan 20% dari hourly rate ini, tapi berjenjang. Semakin dia nilai kontraknya semakin tinggi, sekitar 500,01 itu dia kenanya hanya 10%. Kemudian di atas 1.000 kenanya cuman 5%. Jadi semakin tinggi nilai kontrak, fee-nya juga semakin turun, seperti itu. Nah, ini adalah Upwork, tempat saya join dan mencari job sebagai freelancer. Seperti ini penampakannya profil saya. Jadi ada hourly rate, lalu title, kemudian ini deskripsi profile. Ini profile saya sebagai VA dan ini yang sebagai link building. Jadi di sini masuknya ke SEO atau Search Engine Optimization. Untuk hourly rate saya sudah bekerja selama kurang lebih 1.000 jam. Kemudian total job atau klien itu ada 62.
Yang di luar Upwork ada, cuman nggak bisa masuk ke sini, dan total pendapatan sudah sekian. Nah, seperti ini. Ada, kalau kita sudah punya klien di Upwork itu nanti masuk ke work history, jadi kayak bisa nambah portfolio atau apa ya, kayak experience kita gitu. Jadi ini Upwork seperti ini. Lalu, nah lalu kemudian kita kembali ke sini. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan klien atau hunting job-nya itu bagaimana? Ada dua pilihan, kita bisa mencari job di platform seperti Upwork atau non-platform. Non-platform ini seperti yang tadi Miss Irin share, itu kita bisa cari di LinkedIn, di Facebook Group, kemudian mungkin dari networking kita sendiri, itu bisa. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau di platform mungkin memang ada biaya tertentu buat komisi di platform itu sendiri, tapi untuk pembayaran dan lain-lain itu cenderung lebih aman. Kita nggak harus bikin kontrak sendiri, kita nggak harus bikin invoice sendiri, seperti itu. Juga ada tracking time yang kita bisa gunakan. Kalau non-platform, kita harus menyediakan semua sendiri, dari mulai kontrak, kemudian invoice, kemudian kita harus tahu ini kliennya ini terpercaya atau tidak, karena kita kan nggak mau ya kalau misalnya kita sudah kerja tapi nggak dibayar seperti itu, karena kan kerja remote seperti ini kita nggak pernah ketemu dengan orangnya gitu. Jadi cenderung aman untuk freelancer pemula bermain atau mencari job itu masuk di platform, menurut saya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya sell yourself. Jadi kita offeringnya itu biasanya lewat cover letter, proposal, kemudian setelah proposalnya ini si klien pikir cocok, kemudian dia interview, negosiasi, dan lain-lain. Jadi ada step prosesnya seperti itu. Dan untuk onboarding klien, kita harus mencocokkan ekspektasi. Jadi si klien ini pasti punya ekspektasi ke freelancer, dan sebaliknya seperti itu. Kalau bisa sebisa mungkin jangan terlalu over promise, jangan terlalu banyak ngumbar-ngumbar janji yang kemudian kita malah gagal atau nggak bisa memenuhi janji tersebut. Itu big no banget kalau buat freelancer. Jadi lebih baik jujur, kalau bisa kita kasih value yang lebih daripada janji yang lebih gitu. Nah, banyak yang saya lihat selama ini tuh terutama di sesama kita di Indonesia tentang freelance mindset. Nah, gara-gara mungkin kita banyak yang dari kerja kantoran kemudian disambi atau punya side job sebagai freelance, kadang mindset ini nyampur gitu. Padahal sebagai freelancer kita itu bukan sebagai pekerja, kita bukan karyawan. Jadi kita itu atau freelance itu adalah business owner. Kita punya bisnis sendiri, kita punya klien sendiri. Jadi sebagai freelancer kita itu bisa loh menolak klien, itu bisa, atau kita nggak setuju dengan hourly rate atau service rate-nya itu juga bisa, dan nggak harus kita itu selalu menyetujui apa yang klien minta atau apa ya, kalau mungkin ekspektasinya terlalu tinggi tidak sesuai dengan rate-nya itu kita bisa tolak gitu. Dan sebagai business owner kita harus apa ya, kalau saya boleh bilang freelance kan masih kerja sendiri, kecuali kalau digital agency gitu dia sudah ada seperti teman-teman yang mensupport. Nah, kalau kita masih solo freelance, kita masih kerja sendiri, kita harus cari klien sendiri, kita harus mengelola keuangan sendiri. Jangan sampai kita sudah capek-capek kerja tapi kita gagal mengelola keuangan lalu habis semua gitu. Itu ada banyak yang seperti itu kejadian. Jadi kita harus hati-hati juga, kita bisa cari klien, kita bisa menghandle pengeluaran. Nah, apa sih basic skill seorang virtual assistant yang paling basic gitu ya, yang paling minimal kita harus punya gitu. Untuk pangsa pasar atau target market luar negeri atau global,
pastinya kita harus bisa bahasa Inggris. Karena tidak ada atau sedikit sekali orang luar yang bisa berbahasa Indonesia gitu. Jadi kalau kita mau dapatnya dolar, ya kita harus susah-susah harus mau belajar menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena itu kan cara kita berkomunikasi dengan klien. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, ya kita susah mau masuk ke pasar global, nanti terkendala bahasa. Jadi nanti ada yang si klien maunya A, tapi nanti kita tahunya B, terus nanti ekspektasinya nggak cocok, terus nanti malah terjadi miskomunikasi dan lain-lain. Itu yang jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, kita juga harus paham bagaimana menggunakan tools komunikasi, seperti misalnya karena kita kan kerja remote ya, kita butuh komunikasi yang seperti ini, misalnya kita bisa menggunakan Zoom, Skype, kemudian email, lalu yang lain mungkin Google Meet, dan aplikasi-aplikasi seperti Slack atau Discord atau apapun itu yang memudahkan kita bisa berkomunikasi dengan klien, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, virtual assistant itu harus tech savvy. Ini maksudnya kita ngerti bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana kita bisa bisa mensupport si klien ini dari sisi teknik gitu. Paling enggak seperti itu. Kemudian kita juga virtual assistant ini diharapkan belajar dengan cepat, karena ada kalanya tools atau aplikasi yang dipakai oleh klien itu kita belum pernah pakai. Ini pernah saya kejadian seperti itu. Jadi ada klien yang hire saya, kemudian dia pakai tools ini. Saya bilang memang belum pernah pakai gitu. Tapi dia baik, dia minta saya untuk mempelajari sebentar itu toolsnya. Jadi kemudian bisa digunakan untuk mengerjakan proyeknya dia gitu. Nah, fast learner atau kita bisa belajar secara mandiri itu sangat penting banget bagi virtual assistant pada khususnya ya, pada umumnya pun kita harus bisa mandiri secara belajar sendiri gitu. Karena sebagai virtual assistant nggak ada supervisor atau supervisi, nggak ada yang istilahnya ya bisa mengajari kita, meskipun ada kadang di satu perusahaan itu ada kayak training, tapi nggak semuanya ada gitu. Kemudian kita juga harus bisa bekerja dalam tim. Karena kadang si klien ini dia punya tim punya freelance di Filipina, mungkin ada yang di Australia, ada yang jadi satu kayak gitu. Biasanya seperti itu. Jadi meskipun kita beda time zone, kita harus bisa teamwork itu jalan terus gitu. Dari mulai komunikasi, kemudian pekerjaan. Jadi bisa saling mengisi dan saling mensupport. Dan yang tidak kalah penting adalah kreatif. Jadi dengan kreatif ini kita bisa solving problem dengan lebih cepat. Kalau kita bisa solving problem lebih cepat, kita bisa bekerja dengan lebih cepat juga. Harapannya seperti itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis dan tipe virtual assistant. Jadi virtual assistant sendiri itu skopnya sangat luas banget, karena virtual assistant itu kan artinya adalah asisten virtual. Jadi ada banyak sekali tipe dan jenis, tapi pengelompokannya secara general ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Jadi yang pertama adalah social media VA. Social media ini berhubungan dengan social management, kemudian content planning di sosial media, scheduling, seperti itu. Kalau technical VA ini biasanya lebih ke hal-hal teknis, seperti WordPress, Shopify, kemudian Elementor, landing page, dan yang seperti teknik-teknik. Generalis ini lebih kayak kita bisa semuanya gitu. Jadi ini bisa, itu bisa, A bisa, B bisa, C bisa, seperti generalis. Kemudian content management ini lebih ke kita handling konten dari si klien. Entah itu konten blog, konten website, kita bisa sebagai copywriting dan content writing juga di sana, seperti itu. Ada digital marketing dan sistem VA. Untuk tipe-tipe ini teman-teman bisa baca di blog saya yang sebentar ada di sini.
mungkin nanti bisa lebih dibaca. Nah, ini ada tipe-tipenya cara menjadi virtual assistant. Ini tipe-tipenya ada di sini. Generalis ini apa aja jobnya, lalu sosial media, content management, digital marketing, sistem, dan lain-lain. Bisa dibaca di artikel ini. Kemudian agak cepat, nggak apa-apa ya waktunya nanti. Oke, selanjutnya service apa saja yang bisa kita offering atau bisa kita tawarkan sebagai virtual assistant. Nah, ini nanti bisa di-download, nanti dikasih linknya oleh Miss Erina di chat, di kolom chat, jadi nanti bisa di-download. Karena ada banyak sekali, itu terdiri dari lebih dari 20 halaman. Jadi masing-masing itu kita bisa ambil mungkin 1 atau 2 sebagai freelance pemula atau virtual assistant pemula. Nah, dari situ nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, ini menarik sekali, saya menemukan artikel berdasarkan research, India dan Filipina itu adalah 2 negara yang banyak sekali menghasilkan virtual assistant di tahun lalu ya, di tahun 2021. Sumbernya ada di sini. Mengapa? Karena India dan Filipina ini bahasa Inggrisnya memang mereka lebih jago daripada orang kita, orang Indonesia, dan juga rate-nya pun mereka lebih rendah daripada rate hourly orang atau virtual assistant yang asli dari Amerika. Jadi si klien bisa sangat lebih berhemat kalau mereka itu menyewa virtual assistant dari India dan Filipina, dari Asia, istilahnya seperti itu. Nah, ini ada juga keterangannya di sumber yang tadi. Rata-rata di India itu harga virtual assistant atau klien bisa membayar sekitar $288 per bulan. Kalau di Filipina sekitar 400. Dan kalau di sebentar, ini belum kelihatan. Dan kalau di ini New York, dia virtual assistant dari US sudah 3.000 lebih dolar per bulan. Jadi bayangkan berapa kali nih ya, hampir 10 dia si klien itu bisa menghemat gitu per bulannya. Itulah mengapa industri virtual assistant ini sebenarnya kita orang-orang Indonesia masih sangat bisa ya kalau mau masuk, tapi pastinya harus punya skill yang memadai. Yang paling basic yaitu bahasa Inggris. Karena orang Filipina ini bahasa Inggrisnya bagus, dia harganya bisa murah sekali per jamnya, mungkin dia mau dibayar $3-5 dia mau. Bahasa Inggrisnya bagus, dia etos kerjanya juga oke. Jadi saingan berat ini kalau virtual assistant dari Filipina. Nah, ini dari Statista ini dia khusus memang kayak infografis gitu ya, website yang dia itu riset-riset gitu. Di tahun 2028 ini di Amerika sana ya, sayangnya di Indonesia belum ada riset tentang berapa banyak virtual assistant atau freelancer yang bekerja sebagai freelancer gitu, kita mungkin belum ada datanya. Ini data dari sana, dari Amerika. Jadi di tahun 2028 nanti diperkirakan akan lebih dari 90 juta freelancer yang ada di US, dibandingkan ini ya di tahun 2021 ini hanya 67 juta. Jadi akan ada peningkatan. Nah, ini 50% dari ini adalah virtual profesional. Jadi memang lebih banyak orang yang memilih bekerja dari rumah, terutama ibu-ibu rumah tangga. Karena apa? Karena kita bisa fleksibel dengan waktu. Beda dengan kalau kita kerja kantoran kan ya. Jadi kita harus masuk jam 8, pulang jam 5, istirahat 1 jam. Nah, kalau kita kerja remote seperti ini, kalau kita dapat project yang hourly, itu memang sudah ada berapa jam kita harus spend gitu. Misalnya sehari 3 jam atau 4 jam. Nah, itu kan kita bisa atur waktu sendiri, nggak harus dari jam 8 sampai jam 2 misalnya, itu enggak. Jadi kalau saya seperti itu,
ini ya, se-fleksibelnya kita, yang penting pekerjaan selesai, seperti itu. Nah, ini kalau di sana, di Amerika sana, customer service ini masih yang top outsource, jadi paling banyak dicari untuk virtual assistant atau virtual employees. Nah, Upwork juga dia ada research, ada data yang bisa dibaca. Email marketing, lalu cold calling ini masih menjadi top, apa ya istilahnya ya, top in demand ya, skill untuk customer service. Jadi kalau teman-teman bisa mungkin email marketing, seperti email marketing itu kita bikin sequence, lalu follow up email, kemudian sampai dengan cold prospect jadi hot prospect, itu memang ada banyak yang cari di ini apa namanya, di marketplace freelance. Nah, ini beberapa VA service yang populer. Finance dan accounting, kemudian IT, social media management, digital marketing, development, human resource juga ada, dan ini supply chain management. Yang terakhir ini saya kurang paham. Kemudian ini ada lagi statistik bersumber dari trulis.co. Ini berdasarkan orang di Amerika sana ya, sayangnya ya di Indonesia sini belum terdata, bahwa hampir separuh dari virtual assistant itu mereka juga kerja full time. Jadi nah ini virtual assistant kenapa banyak dicari, karena bisa menghemat sampai 78% buat si klien atau perusahaan. Nah, number one destination itu Filipina. Dan employee itu 13% lebih produktif daripada kalau bekerja kantoran. Virtual assistant rates mulai dari $400 sampai $5.600 per bulan. Tergantung skill, experience, expertise, dan apa namanya, dia itu sudah spesialtinya atau spesialisasinya. Jadi misalnya kalau data entry itu kan banyak orang bisa. Kalau banyak orang bisa, biasanya harganya itu tidak bisa kita charge terlalu tinggi. Beda dengan misalnya kita bisa spesialis di bidang email marketing, atau misalnya WordPress, Kajabi, sosial media, atau misalnya desain, seperti itu akan bisa kita charge harga yang lebih tinggi. Jadi semakin spesial skill kita, semakin kita bisa charge rate yang lebih tinggi ke klien. Nah, semakin besar perusahaan, semakin dia membutuhkan virtual assistant. Jadi semoga banyak perusahaan yang ini ya, yang bertambah gede gitu. Nah, ini juga ada, sebentar hilang. Nah, ini rata-rata pendapatan virtual assistant per bulan. Jadi Filipina itu sekitaran sekian 400, yang paling tinggi Australia sekitaran 5.600. Di antaranya ada US, UK, Romania, Pakistan, Meksiko, India, Thailand. Maaf, Indonesia kok tidak terdata. Sepertinya masih sedikit yang bekerja sebagai freelance atau kerja remote di Indonesia. Dan ini kesempatan ya menurut saya, karena seperti yang kita lihat, kalau masih seperti yang tadi Miss Irin bilang, masih ada banyak yang belum tahu bagaimana caranya kita bisa menghasilkan dolar gitu. Jadi kesempatan buat kita. Sebentar, saya stop share screen dulu. Nah, dari pemaparan saya ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya kembalikan waktu sementara ke Miss Erina. Silakan, Miss. Iya, terima kasih Mbak Indri. Kayaknya semua pada terwow-wow gitu ya. Dengerin yang 288 sampai 400 US dollar, kemudian di New York yang 3.000 US dollar per month, astaga gitu ya. Hitung kalkulatornya, bisa untuk check out nggak ya?
Oke, silakan untuk pertanyaan bisa di-drop dulu di chat box. Untuk mempersingkat waktu, kita akan dengerin dulu pemaparan dari Miss Iren ya. Baru setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab, tidak akan lama. Terutama tentang seperti yang di titik berat difokuskan sama Miss Indri tadi, bahwa skill atau kompetensi yang paling dibutuhkan, yang paling dasar, paling pertama adalah bisa berbahasa Inggris. It's a must gitu ya, Mbak Indri ya. Betul. Oke. Saya ada ini, Miss Erina. Ya. Ini ada pertanyaan menarik. Ini saya coba scroll ke atas. Nah, Oke. kalau Miss Indri pertanyaannya ini enggak ya, Mbak Indri kerjakan semua atau membuat tim? Nah, Iya, betul. kalau beliau yang saya tahu mengerjakan sendiri, nanti beliau akan cerita. Nah, kalau yang misalnya tim seperti apa? Ini menarik karena saya sebelum saya ketemu Mbak Indri ini, saya pernah ngobrol sama Bunda Indri. Bun, kita kan punya tim keren nih di Inscript. Content writers ada, copywriters ada, content creators ada, designers ada, kemudian yang data entry, tim Inscript juga banyak. Jadi benar-benar tim Inscript ini multi talenta. Dan ternyata ketika saya tanya sama Bu Indari ini sangat ini sekali ya, pengen banget membawa Inscript itu global. Dan kita cuma lagi nyari celahnya kemana nih. Nah, ketemu sama Mbak Indri. Nah, kemudian saya tanya sama Mbak Indri, mungkin nggak ya kalau kita bentuknya seperti tim? Mungkin nggak? Dan beliau bilang memungkinkan sekali. Nah, itu adalah jawaban. Jadi mungkin banget. Jadi karena kan kita kan kayaknya nggak mungkin ya, Mbak Indri ya, satu orang mengerjakan semua kayaknya too much ya, gitu. Jadi kayaknya mungkin, tapi kayaknya butuh waktu ya. Ya, butuh waktu. Kita bisa delegasikan, misalnya kalau saya ekspertisnya bukan di desain, saya bisa serahkan kepada yang pintar desain. Misalnya saya bukan jago di copywriting, saya bisa serahkan ke yang copywriting, saya handle ke daerah yang saya bisa, misalnya seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga mengenai berhijab. Nah, masalah hijab ini menarik, ini bukan dalam konten PA ya, cuman saya waktu mendapatkan sertifikat dari Imperial English United Kingdom di Inggris, saya melakukan interview dan kemudian mendapatkan sertifikasi dalam keadaan seperti ini. Ini yang saya sudah hijab dan bernikah ya. Jadi tidak masalah. They judge us not because of what we look, but inside our head. Jadi apa yang ada di kepala kita bukan dari apa yang kita lihat. Karena orang sana, kalau menurut saya ya, orang boleh lebih open minded kalau saya sih. Silakan. Itu yang pernah dikatakan Bu Indri juga, Miss Indri juga waktu itu ya, Mbak Indri ya. Waktu yang di kelas waktu dulu, Miss Indri bilang orang bule lebih menghargai skill kita daripada look kita gitu. Oke, silakan Miss Iren langsung lanjut ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih dari saya. Kalau dari masalah bahasa Inggris, nah bahasa Inggris ini sebenarnya kalau saya sih sedikit ini saya ingin membangunkan animo Bapak Ibu sekalian bahwa ayo Inggris bukan lagi bahasa yang eksklusif. No, it's a must. Semua harus sudah bisa belajar bahasa Inggris. Karena kalau misalnya Bapak Ibu nanti periksa ya, cek gitu kan, ke depan itu teknologi akan seperti apa. Kalau sudah pernah dengar tentang metaverse gitu misalnya, metaverse itu adalah teknologi di mana nanti kita tidak akan lagi meeting dengan ketemu orang di kantor, kita nanti meetingnya virtual. Jadi ini benar-benar virtual assistant adalah benar-benar bisnis yang sedang menjembatani kita untuk menuju ke arah sana, seperti itu. Jadi kalau dari saya sih, kalau untuk Inggris, Inscript dengan senang hati akan membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan pelatihan Inggris berkualitas internasional dengan biaya terjangkau. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih, Miss Iren. Baik, kita langsung ke chat box ya. Atau mungkin ada yang mau langsung bertanya sama Miss Indra atau Miss Iren, silakan raise your hand ya. Jangan lupa saya sudah nge-share linknya Miss Indri untuk tadi ya yang dibaca itu, kalau ingin tahu tulisannya Mbak Indri apa aja, kemudian portfolionya apa aja. Tadi kan cuma dengerin aja sampai nganga gitu ya. Itu butuh bertahun-tahun loh. Kita masih sekolah, mungkin Bu Indri sudah mikir dan semuanya belajar sendiri karena waktu itu aksesnya belum sebanyak sekarang gitu Mbak Indri ya. Oh iya. Makanya jadi dia bisa semuanya Miss Ira. Karena terpaksa harus bisa. Iya, harus bisa sendiri. Ya, betul. Tadi kan dibilangnya syaratnya itu kalau untuk virtual assistant selain bahasa Inggris itu harus komunikatif, kemudian fast learner, kemudian bisa kerja tim, kreatif is a must karena harus problem solving-nya juga harus cepat ya, selain skill yang bisa mengoperasikan
tools dan teknik itu tadi gitu. Baiklah, ada yang mau bertanya langsung dengan Miss Indri sembari saya menjawab pertanyaan di chat box dari Ferawati ya. Mbak Ferawati, nanti apakah akan diajarkan caranya membangun website atau blog? Kalau punya kemampuan menulis, apakah ada freelance berbahasa Indonesia, Mbak Indri? Silahkan. Oh iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi satu-satu aja, Miss, biar gak bingung. Vera, apakah Ya. nanti akan diajarkan cara membangun website atau blog? Kemudian kalau punya kemampuan menulis, ada nggak sih freelance berbahasa Indonesia? Gitu. Oke, yang pertama ya, apakah nanti akan diajarkan cara membuat blog? Itu kita nanti mau ada workshop, jadi kan blog ataupun portfolio ini nanti kita bisa ajarkan atau share nanti di workshop. Jadi itu kan nggak bisa yang 1 jam gini selesai gitu ya, jadi perlu latihan juga. Nanti ada acaranya, nanti Miss Erina bakal di akhir nanti bakal ini ada ini apa namanya? Iya, kejutan. Susah banget ngomong. Lalu yang kedua, apakah kalau bisa content writing dalam bahasa Indonesia, apakah ada yang cari? Ada yang translate juga ada. Jadi kalau mampu menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya, atau content writing di bahasa Indonesia, khusus bahasa Indonesia ada, cuman tidak sebanyak yang di bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin dari 100% paling hanya 1% ke bawah itu yang khusus untuk bahasa Indonesia gitu. Saya dapat yang klien yang dari Ukraina itu pun juga karena dia punya website yang localized. Jadi dia memang butuh konten, kemudian dia butuh backlink yang memang khusus dari media di Indonesia. Nah itu tidak istilahnya ya, opportunity-nya atau klien yang seperti itu tidak banyak, tapi memang ada gitu. Seperti itu, Miss. Iya, terima kasih untuk pertanyaan Mbak Ferawati sudah ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Miss Leni dari Bu Guru ini, cara daftar Upwork bagaimana Miss Indri gitu? Oh, cara daftar Upwork masuk ke websitenya langsung ke upwork.com. Sebentar ya, saya buka dulu. Ini. Jadi masuk ke upwork.com. Lalu nanti ada kita bisa pilih kita masuk sebagai ini karena saya sudah masuk ke akun jadi nggak bisa ini ya logout dulu kali ya. Bentar. Jadi saya baru ada coba kok Mbak Indri kapan hari. Ya, mudah. Cuman aduh ini nah ini kelihatan. Oke. Jadi kita bisa masuk sebagai freelancer atau kita bisa masuk sebagai klien atau kita bisa masuk sebagai agency. Jadi ada 3 pilihan. Kalau kita mau masuk sebagai freelancer, nah ini kita sign up dulu. Find work ya. Kalau find talent ini kita sebagai klien. Jadi dari sini kemudian isi form, nanti yang keluar formnya apa diisi. Ini karena saya sudah buka akun jadi nggak bisa memperlihatkan bagaimana formnya gitu ya, susahnya di sini. Jadi ada form-form yang harus kita isi, kemudian selain itu ada kita harus isi nomor rekening bank, kemudian kita harus upload ID seperti misalnya KTP atau paspor seperti itu, kemudian foto profile, portfolio seperti itu. Biasanya sih seperti itu. Lalu kemudian akan dicek oleh Upwork apakah di accept atau di reject gitu. Udah gitu aja, gampang sih. Oke, terima kasih. Itu ya Bu Guru ya, sudah dijawab. Silakan dikulik sendiri. Nanti dicoba dulu ya. Kalau tidak mencoba tidak sayang, tidak tahu ya. Iya, betul. Yang berikutnya pertanyaan di chatbox ada dari Mbak Novita nih. Apakah dia ini bergelut di bidang UMKM? Kemudian apakah UMKM ini bisa sebagai freelancer? Bagaimana stepnya untuk bisa memasarkan produk UMKM-nya? Oke,
Kalau UMKM tidak bisa tidak bisa bekerja sebagai freelancer karena beda target market dan beda produk ya. Kalau freelancer kan kita jualnya service. Kalau UMKM jualnya produk. Ya. Jadi kalau UMKM harusnya masuk ke etsy.com kalau mau grab pangsa pasar global atau lewat ini kayak jualannya apa dulu nih. Jadi disesuaikan dulu dengan medianya gitu. Kalau misalnya jualannya itu produk kayak handmade atau digital produk bisa masuk ke etsy.com. Phishing ya Mbak Indri? Kenapa? Kenapa Bu? etsy.com. Saya tulis di ini ya di kolom chat. Oke. etsy.com atau Shopify. Ini bisa atau kita bisa juga jualan dari blog sendiri seperti saya gitu ya. Cuman ada beberapa technical skill yang kita harus ketahui seperti misalnya WordPress, kemudian e-commerce, kita harus bisa bikin landing page, check out dan lain-lain seperti itu. Tergantung produknya dulu. Jadi kalau produk fisik kita bisa ke Etsy, Shopify untuk mengegrab klien yang lebih target marketnya lebih global gitu. Seperti itu Mbak Erina. Oke. Baik, Mbak Novita udah ya. Kemudian dari Mbak Ratih ini, untuk pemula, gimana sih cara menarik atau menggait kliennya? Karena pasti yang dicari itu yang sudah pengalaman gitu. Jualannya bagaimana? Oh, tunggu, hold. Sebentar, ada Miss Audrey mungkin. Miss Audrey sudah raise hand. Silakan Miss Audrey. Selamat siang. Open your mic. Ya. Open mic aja nih ya. Belum mandi. Miss Indri mau nanya, ini kan aku juga ada di Canva gitu ya, Canva Affiliate ya. Nah ini kan kalau masuk ke Impact itu kan ada keluar kayak brands to work with instantly itu ya. Terus ada pre-qualified seperti itu. Nah itu apa sama dengan affiliate gitu ya? Jadi aku bisa pasang link gitu ya? Ya betul. Jadi ya terima kasih Bu Audi. Jadi Impact itu kan dia kerjasamanya dengan banyak perusahaan. Ini OOT ya teman-teman, maaf ya ini tentang Canva khusus untuk Bu Audi. Jadi di Impact itu dia kerjasamanya bukan hanya dengan Canva tapi ada banyak brand seperti yang tadi disebutkan. Nah untuk pre-qualified dan lain-lain itu istilahnya kita bisa daftar juga sebagai affiliate mereka. Sudah bisa langsung daftar dan diterima atau kita bisa daftar tapi menunggu review seperti itu Bu. Jadi kalau di Impact modelnya seperti itu. Cuman disesuaikan juga ya kalau produknya mungkin dari luar negeri itu kan paling enggak blognya juga harus pakai bahasa Inggris. Kalau Canva kan memang dia sudah ada ini ya translate di bahasa Indonesia jadi lebih mudah menjualing afiliasinya. Menurut saya seperti itu. Apakah sudah jelas Ibu? Enggak, maksudnya kan dari linknya itu aku mau masukin ke blogku gitu ya. Jadi kira-kira kayaknya kalau untuk berbahasa Indonesia kayaknya kurang tepat ya kayaknya gitu ya. Ya, karena kan produk afiliasi seperti itu kan ini ya sesuai dengan pangsa pasar dan targetnya. Jadi kalau misalnya produknya digital masih tidak masalah, tapi kalau misalnya produk fisik itu kalau yang klik orang Indonesia misalnya dia tertarik beli pasti akan terkendala masalah pengiriman barang dan lain-lain, ongkos kirim seperti itu. Kalau misalnya masuk ke Tumblr gimana Bu Indri? Tumblr kan sama dengan blog, cuman dia tidak berbayar ya, maksudnya. Miss E masih ada pertanyaan lagi? Oh ya. Oke. Oke. Terima kasih, Miss E. Oke, balik ke pertanyaan dari Mbak Ratih tadi. Untuk pemula gimana sih cara menggait klien itu tadi supaya kita masih bisa bersaing sama yang udah berpengalaman, Mbak Indri? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Memang sebagai pemula atau beginner mungkin ada rasa kurang pede karena kita belum ada job atau work history dengan klien sebelumnya dan lain-lain. Cuman tidak perlu ragu atau khawatir karena nggak perlu baper ya. Nggak perlu baper, itu big no, jangan baper. Jadi kita harus bikin portfolio yang sangat bagus dan menarik klien sesuai dengan skillnya apa dulu nih. Misalnya content writing, buat blog serta artikel yang bagus. Misalnya dari sisi studi kasus, kemudian research, itu akan sangat menarik sekali buat klien. Jadi kita bikin portfolionya itu bukan yang mediocre, yang so-so gitu ya. Kita harus bikin yang berkualitas. Seperti itu. Seperti itu, Miss Erina.
Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Kurnia Wijiastuti ya. Pertanyaan sama, gimana tips untuk menarik atau menggait klien? Jadi portfolio ini kalau misalnya zaman dulu bikin surat yang offline itu semacam CV gitu ya Mbak Indri ya, tapi ini digital Ya, gitu kan ya. betul, betul. Oke. Kemudian dari Mbak Kurnia masih lanjut satu pertanyaan lagi. Apakah Mbak Indri, ini tadi sudah bikin semuanya sendiri atau ada tim yang membantu? Sementara ini masih solo sendiri. Nggak tahu aja dia temennya yang bikin Candi Prambanan ini kayaknya. Jadi kalau kliennya pas banyak itu agak repot bagi waktu. Dulu pernah sekali itu dapat klien 6 gitu, aduh sudah nggak pernah masak, udah jajan terus. Tapi tidur kan Mbak? Tapi tidur ya, tetap tidur ya. Iya, iya dong. Baik, terima kasih. Terus ada lagi nih dari Mbak Rosa yang tadi sudah ya, yang berhijab tadi. Kemudian dari Mbak Dian, gimana cara membuat cover letter yang bisa dilirik untuk pemula di Upwork? Oke, cover letter yang paling penting adalah di bagian awal kita jangan tulis. Biasanya kan kalau orang kita dulu sekolah diajari bikin email atau kan dear sir, dear madam gitu. Nah, itu jangan. Jadi kita kalau di Upwork itu sama, setara. Kita freelance dengan klien itu sama. Jadi jangan merasa lebih rendah dan lebih karena kita dalam tanda kutip membutuhkan uang terus kita harus ini, jangan. Jadi pakai nama. Sederajat gitu Mbak Indri ya, sederajat ya berarti ya. Walaupun Iya. jadi sama-sama simbiosis mutualisme ya, dia butuh tenaga kerja, kemudian butuh jasa kita gitu ya. Kita mencari mereka untuk membayar kita gitu ya. Iya, betul. Karena ini kerjasama, bukan bukan kayak kita karyawan, bukan. Jadi panggil nama itu yang pertama di atas, lalu kita menulis cover letter itu yang sebisa mungkin problemnya si klien ini apa. Lalu kita tulis, kita bisa menyelesaikan dengan cara bagaimana. Kalau perlu step-stepnya seperti apa, waktu yang dibutuhkan berapa lama. Kemudian kalau kita sudah pernah mengerjakan proyek yang similar atau serupa sebelumnya, itu bisa disertakan misalnya dengan link atau dengan attachment seperti itu. Itu akan sangat membantu sekali. Jadi kayak beda dengan cover letter yang lain gitu. Oke. Tetap harus bikin yang unik, kemudian yang problem solving itu tadi gitu ya. Betul. Oke. Dari Miss Amerini ini kalau bidang pendidikan selain pengajar, apakah bisa nih jadi VA, misalnya semacam e-course gitu? Oh, ada banyak yang cari. Jadi kalau misalnya sudah pengalaman di bidang e-course gitu ya, atau online course gitu, sudah bisa menggunakan misalnya LMS, kemudian bisa bikin kalau di Canva itu kayak workbook, atau kan ada tuh e-book yang kayak khusus penjelasan tentang PDF, kelas-kelas dan lain-lain, itu ada banyak yang cari. Karena di luar sana itu banyak blogger-blogger dan internet marketer yang memang dia itu berjualannya kursus online gitu. Jadi kalau kita bisa LMS itu Learn Management System. Jadi misalnya kayak LearnDash, lalu habis itu kayak ada apalagi satunya lagi ya, Lifter LMS, itu akan sangat membantu sekali. Jadi kalau menurut saya sudah ada pengalaman di bidang pendidikan, tambah bahasa Inggris, pelajari LMS, sudah kita bisa pede untuk cari klien. Menurut saya seperti itu. Oke, Miss Amerini silahkan, semangat ya. Baik, Miss Indari left duluan nih karena ada Zoom yang lain. Oke, mungkin dari yang lain silahkan drop your question on the chat box. Kemudian bisa yang lainnya juga raise your hand. Sambil menunggu, nggak usah takut-takut ya. Tanyakan, atau saking terpesonanya sama penjelasannya Mbak Idri sampai nggak ada yang ditanyakan. Bingung gitu ya mencerna satu-satu. Oh ya, nih ada nih di kolom chat. Ada, oke. Enggak. Kalau di Indonesia 1000lancer.com. Iya, banyak. Ada 1000lancer.com, project.co.id, lalu ada Glints, lalu masih ada banyak lagi. Cuman
harganya itu loh, rate-nya. Jadi misalnya di lokal itu satu artikel misal dibayar mungkin 20.000 perak gitu ya. Kalau di Upwork atau orang luar itu per artikel bisa $25, $15, tergantung. Sama puluhan sama belasannya tapi dolar bukan rupiah gitu ya. Ya, bedanya itu. Dan juga kalau di lokal itu sudah hancur-hancuran harganya. Jadi kita mau dapat project aja sudah susah. Habis itu kalau sudah dapat rate-nya yang tidak apa ya, tidak lah Tidak enggak banget manusiawi. gitu. Tidak Iya, tidak manusiawi. manusiawi. Betul seperti itu. Tidak manusiawi. Karena mungkin skill-nya terlalu general gitu mungkin ya, tidak spesifik Ya. yang menjual yang unik gitu. Saya misalnya bisa entry data, tapi sama-sama entry datanya kalau saya entry data misalnya rata-rata itu 1 jam bisa masukin 500 data misalnya. Nah, kalau saya harusnya bisa 1000. Nah, itu berarti mungkin skill saya lebih untuk dihargai lebih juga. Seperti itu mungkin Mbak Indri ya? Iya, karena kita bisa lebih saving time kan, lebih efisien gitu. Oke. Tapi sebelum ini sambil nunggu tanya-tanya yang lain, sebenarnya sebentar, ada yang nanya lagi nih. Oke, enggak nih. Semuanya pada wow. Oke. Umeh nggak ada pertanyaan ya, Umeh ya. Gini, dari tadi kan kita ngomongin nyebut-nyebut nih Upwork, kemudian LinkedIn gitu. Sebenarnya apa sih itu? Mungkin yang baru-barusan gini baru dengar, makanya dari tadi belum nanya apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Indri sedikit aja gitu gambarannya. Gambarannya ya. Jadi kan kita kan kalau orang istilahnya gampangnya tuh orang jualan kan biasanya di pasar gitu ya. Soalnya kan kalau gitu ya. Kalau ada pasar kan pasti ada yang jual, ada yang beli kan gitu. Nah, karena kita ini remote, bukan pasar yang sebenarnya, jadi kita harus bisa menemukan platform atau pasar marketplace yang kita bisa masuk supaya kita bisa lebih mudah menemukan klien. Nah, salah satu atau beberapa freelance marketplace yang ada itu salah satunya yang terbesar adalah Upwork gitu. Jadi dengan masuk atau register sebagai freelancer di Upwork diharapkan kita bisa semakin mudah mendapatkan project dan mendapatkan klien. Seperti itu, Mbak. Dan LinkedIn, kenapa LinkedIn? Saya share screen dulu ya. Jadi biar lebih mudah masuknya. Nah, ini LinkedIn. Kalau teman-teman punya LinkedIn, di sini kan di menu di atas ini kan ada job nih. Ini kita bisa cari job yang sesuai dengan skill, misalnya virtual assistant. Sudah ada banyak kata kunci yang ini ya bisa. Nah, ini kita bisa cari di Indonesia ataupun kita bisa cari yang remote. Dan saya beberapa minggu ini sudah mencoba apply gitu ya. Cuman kalau kita di LinkedIn seperti ini, kita nanti enggak di platform, jadi kita harus handling semuanya sendiri, mulai dari kontrak, lalu invoice dan lain-lain. Kecuali si klien dari luar ini dia mau masuk ke Upwork, itu sudah beda cerita. Seperti itu. Jadi kenapa LinkedIn ini penting juga karena di sini semua perusahaan ada dan mereka itu kualifikasinya yang baik lah ya, kualitinya baik gitu. Karena dengan punya LinkedIn kan kita bisa bernetworking, kemudian kita bisa connect dengan sesama freelancer ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Juga banyak job di sini kalau teman-teman mau coba gitu sih. Ini sebenarnya saya udah ngebuktiin, baru polesannya sederhana aja gitu. Saya connect, misalnya saya adalah seorang bekerja di bagian HRD. Nah, itu langsung deh lowongan sudah dicari, kayaknya Anda cocok deh dengan lowongan pekerjaan ini. Itu sudah sepertinya otomatis kalau di LinkedIn ya. Ya. Sepanjang kita isi sebentar, kayak ada pertanyaan lagi, Mbak Indri. Dari mana tadi? Iya, Miss Indri, saya beneran tertarik banget dari Primadea Huriswa. Saat ini saya VA untuk beberapa UMKM di Indonesia sambil ngurus anak. Dan untuk UMKM ini kebetulan teman saya jadi paham gitu ya. Oh, ini kayak statement gitu. Pertanyaannya, kalau dengan klien dari luar gitu, apakah waktu kerjanya bisa diatur sendiri gitu? Ya. Oke.
Pertanyaannya, apakah waktu kerjanya bisa diatur sendiri? Bisa, kecuali kliennya itu minta kita jam kerjanya sesuai dengan time zone-nya dia itu sudah beda lagi. Karena ada yang memang minta seperti itu, tapi kebanyakan kalau freelance itu ya fleksibel waktunya. Sepanjang kita bisa mengerjakan proyeknya itu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan deadline, seperti itu. Itu nggak masalah sih. Kita mau kerja sehari mungkin 1 jam atau 2 jam, sepanjang itu selesai, fleksibel sekali waktunya buat ibu rumah tangga. Seperti itu. Mbak Indri dulu dari awal kalau kerja gitu dasteran juga tuh gimana Mbak penampilannya Mbak? Saya penasaran. Belum mandi udah kerja. Gitu. Ujungnya apa dasteran bisa meraup dolar gitu kan. Nah, gitu. Iya. Iya. Cuman ada minusnya juga sih, Miss. Jadi karena saya kerjanya kan di dalam rumah terus ya, jadi sosialisasi ke luar tuh memang agak kurang gitu. Jadi minusnya di situ. Gitu sih. Baik, pertanyaan apa lagi nih ya? Sebentar. Dari Miss Amer ini misalnya kirim artikel ke media luar negeri, bagaimana aturannya? Maksudnya kirim media ke luar negeri seperti apa ya? Kirim artikel ke media luar negeri gitu. Nulis maksudnya mau menulis artikel untuk media luar negeri. Itu caranya kita, iya seperti itu ya. Kita bisa guest posting. Jadi kita bisa hubungi. Harus tahu dulu nih website-nya apa, lalu kontaknya email siapa, orangnya siapa, editornya misalnya. Kita tanya ke dia, ini saya ada guest post tentang misalnya headline-nya apa, atau studi kasus apa, gratis, nggak usah bayar. Ini saya mau jadikan sebagai portfolio, misalnya seperti itu. Caranya seperti itu. Kalau mau kirim ke luar negeri. Gitu. Oke. Ya. Yang dari baik. Oke, sudah pertanyaannya satu lagi ya. Apa tadi yang sebelumnya Miss Amer ini ada pertanyaan kayaknya tadi putus ya. Barangkali Mbak Indri bisa kelihatan di situ. Sebentar. Sebelumnya Miss Amer ini ada. Sebelum Miss siapa ya? Sebelumnya kirim artikel ke media luar negeri tadi. Ya. Kalau untuk pemula bagaimana menentukan rate kita sendiri ini dari Miss Velvina. Nah, untuk rate kita sendiri itu kalau mau kita studi banding gitu ya, kita bisa cek nih si freelancer dari Filipina berapa, dari India berapa, misalnya begitu dengan skill yang sama. Misalnya sosial media VA, misalnya si Filipina ini misalnya per jam $10 atau India mungkin $5. Nah, kita sebagai pemula harus dalam tanda kutip tahu diri ya, jangan kasih rate yang terlalu tinggi gitu, karena apa ya, belum ada pengalaman sebelumnya, jadi nanti daripada over promise mendingan kita start dari yang mulai ya menengah gitu, misalnya $7 itu sudah oke gitu kalau untuk pemula gitu ya, kecuali sudah ada pengalaman sebelumnya itu sudah kita bisa menaikkan rate lagi, karena rate itu kita bisa naikkan sesuai keinginan. Nggak ada batas waktu, misalnya sebulan harus tunggu sebulan, harus tunggu setahun. Enggak. Kalau di mana freelance itu kita bisa, klien A bisa rate-nya $7 per jam, klien B bisa $15 per jam, itu terserah kita gitu. Oke, baik. Satu lagi nih dari Mbak Halimah, Mbak Indri untuk cari job di Facebook seperti yang Mbak tadi screen, nama grupnya apa ya? Dan untuk di luar Upwork, kalau kita mau coba-coba di mana yang banyak membutuhkan dan trusted. Terima kasih. Untuk yang ada di Facebook itu ada banyak, jadi ikuti atau join grup. Saya cari dulu ya, nanti saya kasih di kolom chat sebentar. Ada banyak. Sama yang tadi Mbak Indri, link yang tadi itu kayaknya belum muncul juga. Yang mana ya? Tadi? Yang mana ya tadi pertanyaan apa ya tadi? Sebentar, saya lihat dulu. Apa ini? Link yang apa ya? Bidang pendidikan tadi, kemudian sama UMKM tadi kayaknya. Oh, sebentar ya. Ini saya nah ini untuk yang dari Facebook, teman-teman bisa join nih di kolom chat, silakan dilihat. Ada ini, kemudian ada lagi, ada banyak virtual assistant. Jadi kalau mau coba-coba join, kemudian ada job yang diposting, bisa
ini bisa apply gitu. Saya juga kerap gitu coba-coba di grup gitu. Oke. Ada yang reply, cuman mungkin sebentar, ini ada lagi satu, mana ya? Nah, ini ada banyak. Kalau teman-teman mau coba. Cuman Oke. ini ya, sebentar. Ada lagi. Nah, ini yang khusus untuk VA biasanya di sini nih. Jadi bisa coba di sini. Kemudian apa tadi untuk Facebook? Oh ya sudah. Kemudian untuk di luar Upwork, kalau kita mau coba-coba di mana yang banyak membutuhkan dan trusted. Kalau di luar Upwork, maksudnya kalau di luar platform atau kita masuk ke platform nih, karena kan beda ya. Kalau Upwork itu kan platform, jadi kalau misalnya di luar platform kita bisa coba LinkedIn gitu. Cuman hati-hati karena banyak teman-teman freelance pemula yang dia itu ketemu banyak spammer gitu. Jadi dimintain kayak dana untuk secure job lah, kemudian dimintain dana untuk tools lah, seperti itu. Jadi hati-hati kalau coba-coba cari di luar platform gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah terang sedikit atau masih gelap? Oke, terima kasih untuk yang sudah mengapresiasi webinar siang ini, tapi jangan kemana-mana, ini masih ada kita next akan bicara tentang workshop ini. Monggo, silahkan dilanjutkan. Teman-teman jangan lupa juga ya, akan ada link absen untuk diisi ya, supaya kita bisa kirim sertifikatnya. Terima kasih. Oke, baik, Bu Serina, sambil ngasuh baby ya. Ini saya mau share, ini ada acara berikutnya adalah workshop, dan istimewanya adalah bagi yang memutuskan untuk ikut workshop saat ini juga, setelah webinar ini selesai, akan dapat bonus istimewa dari Miss Indri. Jangan khawatir, investasinya tidak akan membuat kantong menangis ya, tapi malah akan nanti meningkatkan jumlah berlipat-lipat. Ini investasinya hanya seharga satu klien aja. Oke, dapat apa aja? Ini silahkan Miss Indri, kira-kira ini dapat apa aja, saya coba present. Nah, ini saya. Ya, ini adalah seminar Become a Virtual Assistant Workshop. Ada 8 hari semuanya. Nah, ini adalah pemateri kita. Kita sudah sama-sama kenalan tadi ya. Nah, silakan nih Miss Indri, dijelaskan mungkin kita mau belajar apa aja nih. Oke, ini rencananya kelasnya di hari Sabtu Minggu ya, karena kalau hari biasa saya ada kesibukan dengan klien dan juga job-job yang lain. Akan ada 8 kali pertemuan, jadi setiap harinya ini nanti kita pakai Zoom meeting, dan juga nanti materinya akan dibagikan. Per hari itu ada beberapa topik yang nanti kita akan pelajari, terutama nanti saya akan share bagaimana cara kita masuk ke Upwork, kemudian bagaimana cara kita membuat portfolio, lalu bagaimana kita mempersiapkan seperti interview, kemudian kalau si klien ini mau nego harga, seperti apa gitu. Jadi di hari pertama ini nanti kita menentukan skill kita itu apa sih gitu. Jadi apa yang bisa kita offer gitu, karena dari satu orang kan pasti beda ya skillnya dengan orang yang lain. Nah, ini bagaimana cara kita mengetahui skill kita masing-masing. Lalu ada nanti ke kuesioner yang bisa membantu, kemudian ada alur kerja seorang VA, roadmap-nya itu seperti apa gitu. Terutama mindset, ini yang paling penting karena mindset sebagai freelancer itu beda dengan kita mindset sebagai karyawan. Nah, ini hari yang kedua kita belajar tentang portfolio, lalu cara membuat medianya apa saja, ini ada banyak, nanti bisa pilih selain blog dan sosial media. Kemudian bagaimana cara memilih klien, ideal clients itu seperti apa yang kita mau. Jadi jangan sampai kita punya atau kita ada kontrak dengan klien yang kita sendiri jadi malas mengerjakan proyeknya gitu. Itu jangan sampai kejadian.
Nah, ini di hari keempat baru nanti kita belajar tentang Upwork, lalu bagaimana register sebagai freelancer di Upwork, supaya tidak di-reject. Karena ada banyak teman-teman yang kirim message dan email bahwa mereka join di Upwork itu di-reject gitu, harus tunggu 6 bulan atau harus skill-nya harus diperbaiki, seperti itu. Bisa minta tolong next, Miss. Day ke-5, ya. Ini nanti kita sekalian ini ya, masuk beneran ke Upwork, jadi registernya gimana, setup profile, lalu setup title, nanti dibantu dengan Miss Irin, karena bahasa Inggrisnya yang keren banget ya, jadi jangan khawatir nanti. Kemudian hari ke-6, bagaimana kita mencari job di Upwork sesuai dengan skill. Mohon maaf, kepencet. Iya, nggak apa-apa. Oke, ya. Ya, kemudian kita bagaimana cara menganalisa klien. Jadi enggak semua klien wajib kita okein gitu. Jadi ada kriteria klien yang bagus, yang bagaimana klien yang sekiranya spammer, yang bagaimana. Jadi kita bisa memilih klien yang terbaik gitu. Kemudian mempelajari tentang cover letter dan proposal. Bagaimana cover letter yang baik, yang menarik untuk klien, seperti tadi yang ditanyakan. Lalu kita belajar juga bagaimana kita misalnya nanti klien mau interview online meeting seperti ini. Kemudian kalau dia nego rate bagaimana, seperti itu. Ekspektasi. Kemudian bagaimana cara, ini hari terakhir, bagaimana cara kita meminta testimonial dan referral dari klien tersebut. Jadi meskipun proyeknya selesai, tapi kita bisa mendapatkan opportunity untuk mendapatkan klien selanjutnya dari klien lama kita tersebut. Seperti itu teman-teman. Silakan Miss Irene. Ya, investasinya tadi saya sebutkan ini tidak akan menguras kocek. Ini seharga satu klien. Jadi bayangkan tadi kalau satu klien itu harganya sekitar berapa ya? Sekitar $10 begitu ya. Ini katakanlah kurang lebih seperti itu, tapi nanti return-nya, value in return-nya, Bunda akan mendapatkan nominal yang luar biasa dari klien-klien yang akan diajarkan step by step-nya oleh Miss Indri. Value-nya adalah 200.000. Ini sudah dapat 8 kali pembelajaran via Zoom selama masing-masing 2 jam. Bonusnya adalah free English classes and free consultation untuk membuat portfolio dalam bahasa Inggris. Begitu. Jadi yang bagi yang hari ini mendaftar, dapat bonus apa Miss Indri? Silakan Miss. Iya, dapat bonus webinar recording. Jadi 2 jam recording dan materi tentang bagaimana land your first client on Upwork. Jadi dari materi ini, dari bonus ini nanti teman-teman bisa mempelajari dulu, lalu kira-kira yang kurang paham yang mana, nanti bisa sekalian ditanyakan atau dipraktekkan di workshop ini. Seperti itu. Ayo, grab it fast. Bonusnya 250.000 loh harganya. Gitu. Bener ya, Miss Indri ya? Ya, itu soalnya dulu 2 hari webinar juga. Jadi memang khusus bagaimana cara kita bisa masuk dan landing first client on Upwork, seperti itu. Ada yang nanya nih, ada diskon nggak? Gitu. Nah, ini biar Miss Irene nih yang ini yang menjawab nih. Ya, kontak personnya silakan hubungi Miss Iren ya, teman-teman, ibu-ibu. Ya, itu di bawah ada linknya, bunda-bunda. Itu ada form yang nanti bisa diisi, form nama, nomor telepon, dan kemudian ada yang perlu diisi, data yang diisi, nanti bisa diisi di tridelio.page/goenglish. Nanti silakan dibuka di sana, nanti bisa diisi datanya dan nanti akan dihubungi. Ya, jadi kalau untuk hari ini dapat bonus ya, yang hari ini langsung daftar dapat bonus tadi video pembelajaran senilai 250.000. Investasinya hanya senilai satu klien yang nanti akan return investment-nya akan jauh lebih besar. Tadi kita lihat yang nominal di platformnya Upwork-nya Miss Indri, wah lumayan ya, $10.000 berarti dikali berapa itu bunda-bunda? Aduh, saya sudah langsung belum pernah mengkalkulatorin nominal segitu, rasanya wah luar biasa. Oke, mudah-mudahan menjadi semangat ya buat bunda-bunda sekalian bahwa siapapun bisa kok remote job dari rumah meskipun sambil dasteran ya, tapi yang penting cuannya $. Begitu ya Miss Erina ya?
Iya, betul sekali. Oke, eh sudah habis nih waktunya, Miss Indri? Atau sebentar, masih ada yang nanya lagi mungkin ya? Oke, sudah ya. Terakhir ya, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya lagi atau sudah? Kayaknya sudah ini ya. Miss Indri, closing statement please, dan Miss Iren juga. Oke, dari saya dulu ya. Ya, monggo. Oke, closing statement-nya kurang lebih seperti ini. Meskipun kita sudah jadi ibu rumah tangga gitu ya, sudah punya anak, meskipun suami juga sudah bisa menafkahi, tapi tidak ada salahnya kita sebagai perempuan bisa mandiri secara finansial. Karena dengan demikian kita juga bisa membantu perekonomian keluarga seperti itu. Jadi nanti anak-anak juga pendidikannya lebih baik, dia bisa memilih sekolah yang dia mau gitu. Jadi tidak ada salahnya kita bisa mandiri secara finansial, dan salah satu cara yang paling yang paling fleksibel buat ibu-ibu rumah tangga, terutama yang sudah punya anak ya, kerja remote seperti ini gitu. Jadi kita nggak usah yang tiap hari gedebukan gitu, mandi lalu nyiapin anak, kita pergi ke kantor dan lain-lain, enggak. Jadi kayak saya sendiri bangun tidur, ngopi, kerja. Mandi Ini kok nanti nampol nggak saya masalah. banget kayaknya. Jadi mandi nanti nggak terlalu yang wajib mandi gitu kan misalnya gitu. Jadi yang penting kita bisa tahu skill kita itu apa, kita bisa asah skill, upgrade skill, itu yang paling penting karena dari situ nanti modal buat jualannya, kan seperti itu. Seperti itu, Miss Erina. Terima kasih, Miss Indri. Ini kayaknya paling bintang 5 yang saya pernah dengar ya. Apa kabar saya 3 gitu ya. Oke, closing statement-nya Miss Iren silahkan. Tadi Miss Indri mengatakan bahwa belum ada asosiasi virtual assistant di Indonesia dan belum ada tadi ya list bahwa Indonesia itu terlist sebagai negara sebagai negara yang menghasilkan virtual assistant. Berarti ini peluang banget untuk kita semua, untuk saya dan bunda-bunda semua untuk mengambil chance ini, dan bukannya tidak mungkin ya Bunda Indri ya, kita akan membuat sebuah asosiasi virtual assistant se-Indonesia mungkin yang pertama ya. Ya, digital agency gitu ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan ya. Ya, amin, amin. Oke. Sudah, Miss Iren, closing statement-nya. Sekian dari saya, Miss. Silahkan. Oke. Absennya tadi sudah ada link-nya ya, atau nanti kita akan bagikan lagi? Tadi sudah saya share link-nya. Mungkin yang baru gabung ketinggalan kali ya. Nanti kita ini lagi di ini ya. Oke, silahkan. Belum muncul kah? Baik. Sudah ya, terima kasih. Sudah muncul belum, Miss Indri? Muncul nih. Link absennya belum muncul. Ya? Ini aja yang tadi sudah daftar di grup, jangan keluar dulu dari grup, karena pertama untuk pemberian sertifikat, dan kedua untuk info lebih lanjut mengenai pendaftaran workshop. Oke, yang daftar pertemuan yang 8 kali di mana? Ya, itu di Trebilio mungkin ya tadi ya. Di grup Telegram, kalau linknya belum muncul di Telegram kita akan follow up lagi. Jadi yang mau daftar akan saya turunkan listnya, jadi biar bisa diproses begitu. Oke, baik. Oke. Aku belum daftar di link, aku belum. Oh iya, siap. Oh, itu dia link absensi dan nomor. Terima kasih. Baik, terima kasih bunda-bunda semua, miss-miss semua, bapak-bapak semua yang sudah hadir di acara webinar siang ini, berkah pandemi meraup dolar. Kalau mampu-mampu dolar, pokoknya semangat ya. Semoga kita tetap semangat selalu. Dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk segala perhatian dan atensinya. Terima kasih juga untuk semua pertanyaannya. Terima kasih Miss Indri. Terima kasih Miss Iren. Terima kasih Inscript. Go Global juga terima kasih. Semoga tetap sehat. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Selalu bersyukur dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya lagi bisa di Telegram, nanti bisa saya jawab di sana ya. Jadi jangan keluar grup dulu. Oke, terima kasih Miss Indri. Ya.
Thank you semua. Thank you Mbak Erin, Terima kasih. Miss Irin, Miss Erina. Thank you semuanya. Sampai salah nih.